Be phenomenal every day. Halo guys, kembali lagi di video analisa mingguan ya. Hari ini tanggal 6 Agustus 2021. Saya yakin teman-teman semua, para penonton pasti banyak yang tersenyum ya. Kenapa? Karena minggu ini kita IHSG-nya bullish ya. Bullish parah. Ini kita bisa lihat dari beberapa candle terakhir dia hijau terus. Di hari ini juga closing-nya bagus di 6.200 ya. Nah, sebelum memulai masuk ke video, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya untuk para subscriber yang sudah mendukung saya, karena sekarang sudah ada 29.000 ya subscribernya, dimana saya sudah nggak menyangka ya, ternyata sudah 1 tahun video channel ini saya buat ini. Kalau kita lihat paling pertama video yang saya uploadkan tentang Warren Buffett itu sudah 1 tahun yang lalu. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para penonton setia. Nah, yang selanjutnya ini ya, untuk merchandise dari Stockaholic, saya ingin meminta maaf karena ada orderan yang di Tokopedia itu yang sempat kereject ya. Reject. Nah, terus terang di Tokopedia ini ada Stockaholic Store, ini masih baru kita buat dan kita nggak sadar nih kalau ada orderan di sana. Terus waktu kita mau balas, ternyata sudah reject dari Tokopedia karena telat untuk merespon. Jadi saya mohon maaf untuk yang terreject ya pesanannya. Dan karena kondisi sekarang ini kan istri saya sedang hamil 8 bulan ya, tinggal 1 bulan lagi. Sebelumnya kan yang mengurus semua administrasi ini adalah istri saya, administrasi dari Stockaholic Store. Nah, sekarang saya ada rekan saya yang membantu saya untuk mengurus administrasi dari Stockaholic Store. Jadi kalau mau melakukan pemesanan atau mau melihat-lihat ini ya katalognya, bisa di Instagram ini ya, Stockaholic Store. Teman-teman bisa follow juga di Instagram ini. Terus tekan ini ya, link tree-nya ditekan, nanti akan muncul seperti ini, Tokopedia dan WhatsApp. Kalau saya sarankan sih langsung ke WhatsApp-nya saja supaya kita bisa komunikasi langsung ya. Kalau mau tanya harganya berapa, ongkirnya berapa, ya bisa langsung di WhatsApp sini. Oh ya, untuk Stockaholic Store ini, terima kasih juga untuk dukungan ya dari para member di grup Telegram Stockaholic. Jadi sebagian dari profit nanti akan saya sumbangkan, saya donasikan ya. Supaya ya semua yang berpartisipasi itu bisa secara tidak langsung pun ikut menyumbang, ikut membantu orang lain yang sedang kesusahan. Nanti dokumentasi untuk penyumbangannya akan saya upload juga. Berikutnya saya akan masuk ke analisa ya, analisa mingguan. Yang pertama akan saya bahas mungkin dari yang pertama dari IPO Bukalapaknya terlebih dahulu ya. Karena ini adalah IPO yang fenomenal. Saya pernah membuat review tentang IPO ini, di mana review itu kan saya mengatakan bahwa untuk fundamentalnya kurang terlalu bagus. Namun ternyata di hari pertama IPO-nya ini luar biasa ya, berhasil arah dengan volume 550 miliar. Ini saya rasa sih sejarah ya, pertama kali di Indonesia saham yang IPO berhasil naik arah dengan volume yang sedemikian besar. Nah, saya nggak kedapat ya, nggak dapat bagian karena saya nggak ikut terus terang IPO Bukalapak ini. Ya memang belum rezeki saya berarti ya. Nah ini salah satu yang menjadi hype ya. Banyak sekali retail-retail yang membeli dan yang pooling kan dapat sekitar 20% lebih ya. Dikasih cuan semua se-Indonesia Raya. Hebat sekali, bandarnya kuat sekali ya. Terus berikutnya adalah dari IHSG sendiri. Nah kalau kita lihat IHSG, bentar saya coba buka yang RTI saja. Nah ini IHSG hari ini di closing sedikit merah ya, 6.203 dan asing keluar sebanyak 159 miliar. Ini sih keluarnya paling banyak di Bukalapak ya. Namun kalau kita cermati selama seminggu pergerakan IHSG kita ini sedang memasuki fase uptrend dengan volume transaksi hariannya cukup besar ya, hampir setiap hari ini sekitar 15 triliun. Ini tentu sudah berarti untuk volume transaksi sudah pulih karena sebelumnya waktu pandemi dan waktu kripto itu lagi hype, itu transaksi IHSG itu cuma sekitar 5 triliun, 7 triliun, nggak sampai 10 triliun. Nah sekarang sudah sekitar 15 triliunan. Seperti itu.
Untuk pergerakan asing hari ini minus 159 miliar di regular, namun secara one week-nya itu asing inflow hampir 1 triliun ya. Kalau one month-nya inflow-nya hampir ini ya 3 triliun di regular market. Jadi asingnya juga masuk cukup banyak. Terus ini saya masuk ke foreign activity. Saham apa yang dibeli oleh asing ya, selama 1 minggu kemarin. Nah, asing paling banyak membeli saham apa ini? HIL, saham rumah sakit ya ini. Terus BABP, Astra, MPPA, BRI, BCA. Nah, dua saham ini BRI, BCA ini sudah mulai dibeli ya. Artinya blue chipnya sudah mulai masuk. Nah, ini berarti asing sudah mulai melirik kembali market dari IHSG. Kalau dua saham ini kan penopang IHSG ya. Dua saham ini asingnya out, berarti asing itu sudah sedang tidak tertarik dengan IHSG. BABP ini dari MNC Group ini luar biasa kenaikannya juga. BABP. Target price yang diberikan oleh beberapa rekan dan fund manager juga cukup tinggi ya di saham BABP ini. Ada yang sampai 900, ada yang 1000. Nah, ini ya sahamnya lagi to the moon. Yang pegang di harga 200-an ini sudah bagger sekitar 2 kali ya, kurang lebih 2,5 kali lipat. Kemudian yang paling banyak dijual adalah saham Buka. Nah, ini asing paling banyak lepas, tentu ditampung oleh retail. Saya sempat singgung bahwa di pagi hari sebelum jam 9 ya, itu antrian order beli retail di harga ARA 1060 itu sudah puluhan miliar. Itu saya dapat dari beberapa rekan ya. Nah, jadi ya memang waktu open langsung dia ARA. Terus ada Bevin. Bevin ini paling banyak dijual ya. 239 dan Bank Mandiri. Bevin ini padahal naiknya gila-gilaan. Nah ini ya, dia sempat dari 800-an sekarang sudah 1000 lebih ya, hampir 1200. Namun ini grafik yang biru ini asingnya, foreign flow-nya itu lepas semua. Kalau dari chartnya sih sebenarnya dia masih belum patah ya untuk uptrend, walaupun asing ini keluar. Seperti itu. Oke, lanjut ke harga batu bara 150 ya, harganya tinggi sekali harga batu bara ini, namun harga sahamnya tidak linear dengan harga batu baranya. Jadi harga sahamnya masih biasa-biasa saja. Terus ini ya berita tanggal 6 Agustus PDB RI tumbuh 7,07%. Jadi sudah keluar dari resesi, di mana ini ya sebelumnya kan minus terusnya. Pendapatan domestik bruto ya. Ini minus dan sekarang sudah surplus. Surplusnya juga sangat tinggi ya, 7,07%. Namun di semester 3 di kuartal ketiga nanti karena kan bulan Juli dan Agustus ini banyak kena potong PPKM ya. Jadi kemungkinan itu tidak mungkin lah, bukan kemungkinan, tidak mungkin dia bisa seperti ini performanya. Pasti dia ada pelemahan di GDP-nya. Seperti itu. Nah, berikutnya saya akan masuk ke analisa sahamnya, di mana ini ya untuk minggu lalu metode BNF ada ini ya beberapa saham, ada 3 saham yang gagal rebound, yaitu Tira, PTDU, dan ASMI. Nah, untuk PTDU dan ASMI, ini coba saya cek sebentar. Nah, sebentar ya. Nah, kalau kita lihat ya chartnya saham ini itu turun kayak air terjun. Syur langsung ke bawah terus. Nah, saham-saham seperti ini biasanya itu polanya dari saham yang termasuk dalam repo. Jadi untuk teman-teman agak berhati-hati ya kalau misalkan kita melihat pattern yang seperti ini. Kalau saham repo itu sampai terjadi gagal bayar, dia bisa turunnya itu sampai gocap ya, sampai level ke saham 50. Untuk ASMI itu saya juga melihat ini penurunannya agak tidak wajar ya. Nah, cukup drastisnya lumayan parah. Nah, ini juga teman-teman harus hati-hati. Jadi karena hal itu walaupun dia rendah, walaupun thresholdnya tinggi, itu sudah saya tidak masukkan di
minggu ini di 6 Agustus ini sudah tidak ada. Yang lainnya ada rebound semua ya, ATIK, BCIC, Medco, Prim, sama MLPL. Terus dari technical MLPL ini yang saya bilang minggu lalu ini cukup aneh ya, dia masuk ke saham yang tersaring di metode BNF ini, dimana sebenarnya saham ini lagi rame, tapi masuk di sini yaitu thresholdnya sekitar 15%. Terus untuk technical and broker, karena memang marketnya lagi bullish, jadi banyak sekali saham-saham yang lagi bullish ya. Di sini Telkom dia naik ya, 3240, targetnya 3320, dan hari ini closingnya Jumat ini pas di level 3320. Terus AGRS juga naik dari 264 ke 280. Ini sempat tembus. Sekarang AGRS 300 lebih bahkan ya, melebihi target jauh. Target minggu lalu, nah ini ya, untuk saham AGRS, target 280-nya ini ya, di gini ketembus langsung dia masuk ke yang resisten atasnya. Tapi kalau kita lihat di resisten atasnya ini, yang garis minggu lalu ini, dia ternyata tidak berhasil bertahan ya. Jadi dia menyentuh, nggak berhasil closing di sini, di atas ini, terus dia turun. Nah biasanya kalau yang seperti ini artinya ada pelemahan momentum. Itu teman-teman cukup berhati-hati kalau misalkan trading di saham yang lagi melemah momentumnya. Terus ERA dia turun ya, mengecewakan dari 660, sekarang tinggal berapa ERA? Tinggal 645 ya, turun 15 poin ya untuk saham ERA. Ini kita lihat chartnya. Nah sebenarnya dia berhasil menembus lagi ya untuk resistennya, bukan menembus, sorry. Dia kan kemarin sempat naik nih, menembus yang ini resisten, tapi dia sempat turun lagi, sempat dead. Nah sekarang dia naik lagi seperti itu. Jadi ini walaupun sedang minggu lalu itu turun, namun masih ada potensi untuk naik kalau saya lihat sekilas dari sini ya. Berikutnya ada BKSW juga naik cukup parah ya. Ini saham duo ini yang memberikan keuntungan lumayan, tapi saya terlalu cepat untuk take profit di dua saham ini. Jadi keuntungannya nggak maksimal di AGRS dan BKSW. Nih dari sekarang sudah level 330 guys. Kemarin di level 204. Wah keuntungannya gila-gilaan ya. 50% lebih. Terus ada Dian sideways. Mbak Dian nggak kemana-mana ya. Masih di level 6362. BEX juga bullish. BEX juga naik cukup tinggi sampai level 100 lebih ya. Nah ini di closing di angka 104. Terus terakhir ada TPIA. TPIA nggak kemana-mana, saudaranya yang naik, si BRPT. Nih, BRPT-nya naik ke puncak gunung. Dari level berapa ini? 800-an ya, ke level 1100-an saham BRPT. Tapi waktu minggu lalu saya bukan masuk BRPT, tapi TPIA-nya. Karena ada corporate ya, action. Nah, untuk minggu ini ada saham yang tersaring di metode BNF hanya ada 4, yaitu TIRA, SHID, NICL, dan HDID. Dan empat-empatnya nggak ada yang seperti MLPL ini ya, atau Medco ya, yang apa ya, maksudnya yang punya fundamental, yang kita juga sering dengar. Empat-empatnya ini jarang kita dengar sahamnya. Ini penurunannya thresholdnya di 32, 37, 28, dan 24. Terus sekarang yang lanjut ke technical and broker summary. Kalau minggu lalu kita lihat banyak saham-saham yang bank mini ya, yang terbang AGRS, BKSW, BEX. Nah minggu ini saya agak mix ya, campur, namun sektor telekomunikasi yang mungkin saya jagokan di minggu ini. Jadi saya masukkan ada beberapa, yaitu Telkom, Friend, dan juga XL. Ada 3 saham dari sektor telekomunikasi yang saya masukkan di watchlist minggu ini. Yang pertama Telkom, hampir sama dengan minggu lalu, 3320, targetnya sudah kena. Jadi kondisinya uptrend, ada big akumulasi, saya masukkan ke 3490 targetnya. Ini sekilas saya lihatkan untuk chart dari Telkom. Nah, Telkom ini chartnya masih uptrend ya. Walaupun 2 hari ini ada penurunan, tapi masih bisa ditoleransi lah. Seperti itu. Ada akumulasi juga dari BB. Dutch Bank ya, yang dulunya Dutch Bank. Selama 1 minggu dia buy sebanyak 117 miliar, yang jual adalah PD. Indo Premier 45,8 M.
Nah, yang kedua adalah saham MLPL. Ini coba saya lihatkan. Nah, MLPL ini mau mengejar, ini garis saya yang sudah lama ya, mau mengejar di level ini ya, di support, sekarang kan jadi resistennya, di level resistennya, dia sekitar mungkin di level 635, mau mengejar ke sana dulu. Dan ada di hari Jumat ini ada akumulasi besar-besaran dari si Mugi. Nah, Mugi buy sebanyak 34,8 miliar ya, 588 ribu lot. Ini didukung oleh berita di mana MLPL ini ternyata punya saham di Bukalapak. Jadi semua yang punya saham di Bukalapak ini mendapat keuntungan karena harganya naik fantastis seperti itu. Nah, terus selama 1 minggu untuk MLPL kita lihat MG, top buyer dan RX ya, 36 dan 20. Top buyer 2 ini melebihi dari top sellernya ya, ZP, CC dan UD ini kalau kita total 18 tambah 12 berarti 30, 40-an ya. Kalau ini 56, artinya masih lebih besar yang buy. Buyernya masih lebih mendominasi untuk minggu ini. Jadi minggu depan masih berpotensi untuk up. Terus ada Friend. Saham Friend saya pasang harga terakhir 155, kondisinya uptrend, ada big akumulasi dengan target 167. Coba kita lihat sebentar, ada saham Friend. Friend. Teman, saham teman ya. Nah, dia juga lagi uptrend, sempat dia terkoreksi 2 kali candle merah, dan ini hari ini ada balas untuk kenaikan lagi. Big accumulation dari BK, JP Morgan ya. Yang keluar adalah YP, minus 42,6. Yang akumulasi kedua adalah PD ya, 80. PD beli 85M. Ini jarang-jarang ya, PD beli sebanyak ini. Apa tadi? Friend. Nih, untuk hari Jumat ini, kalau hari Jumat ini sebenarnya cukup buruk ya. Dari broker summary-nya, tekanan jual dari BK, di mana BK ini yang sebagai net buy-nya selama 1 minggu. Nah, kita lihat ya, minggu depan apakah BK ini masih berjualan terus. Kalau secara candle-nya, secara chart-nya, itu dia masih punya potensi untuk momentum penguatan di saham Friend. Next, ada saham Excel. Excel ini juga saya masukkan watchlist. Nah, walaupun ada ini ya, ada sedikit koreksi, namun dia masih belum tertembus ya di level 2540-nya. Ini masih belum tertembus ya. Kalau ini tertembus ke bawah, baru dia bisa kita katakan patah ya untuk kenaikannya. Nah, Excel ada small accumulation dari YU. YU ini CMB. CMB niaga, kalau kita lihat ini 2590, posisinya masih sideways, masih ada akumulasi dengan target saya kasih di 2700. Coba kita lihat sekilas untuk ini hari Jumat ini masih berimbang lah ya, buyer sama sellernya. 1 minggu ini YU, CC dan IU ini top 3-nya buyer, yang jualan AK, KZ dan CS. Ini foreign nggak? Oh, YU-nya juga foreign, kasarnya foreign. Jadi ini transaksi foreign. Foreignnya gebuk-gebukan sendiri ya. Buy sama sell sendiri. Terus next ada saham energi. Nah, ini saham energi. Saham energi ini sempat digocek ya, di mana isunya kan di harga tebus 127, ternyata dia turun ya, sampai ke level 105. Nah, karena standby buyer-nya itu Bakri Group sendiri, jadi dia masih ada potensi naik mengejar ke minimal ke angka 127. Nah, ini jadi dia langsung uptrend, sekarang di closing di level 132. Saham ini saya sudah lepas ya. Waktu kemarin ada penurunan di level 120 berapa? 124. Ya, sekitar level situ saya sudah lepas. Nah, ini saya lihat, wah ini ada kenaikan lagi dan dia sudah menembus harga 127-nya itu. Nah, jadi kita tahu bahwa right-nya itu ditebus oleh Bakri Group. Ini masih ada potensi peningkatan dengan big akumulasi dari sekuritas II. Kita coba lihat sebentar. Hari Jumat ini
3,7, 3,3 nggak terlalu ya, buyer sellernya nggak terlalu berbeda jauh. Kalau selama seminggu ini yang cukup jauh ya, karena ada II dan DH akumulasi terlihat cukup besar, 4,6 dan 3,9 miliar. Yang jualan MG, YP, AN. AN ini adalah top sellernya si energi. Dia tertekan, sempat tertekan hingga ke 105 itu karena dijual oleh AN terus menerus. Coba saya kasih, sorry, itu BRMS, sorry, keliru ya. AN ini top sellernya di BRMS, bukan di energi. Terus dia berakumulasi dengan saya pasang target di 141 ya. Next ada saham BDMN. Nah, saham ini saya sempat sharing juga bahwa chartnya bagus ya. Saham BDMN ini dia ada di ini ya, sempat di area support terus sideways seperti ini dan dia ada penguatan break ini. Nah, ketika di level ini saya sempat bilang bahwa ini chartnya bagus ya untuk BDMN dan dia mencoba menembus level 2420 seperti itu. Ini untuk broker summary-nya nggak terlalu bagus karena ada yang berjualan ya YU. Namun saya melihat masih ada potensi untuk naik di saham BDMN. Jadi ini kondisinya lagi uptrend, broker one week-nya distribusi, sebenarnya bukan uptrend ini, tapi ini break resisten ya. Terus targetnya ada di level 2530. Untuk teman-teman yang suka dengan yang nggak terlalu suka saham-saham yang resiko besar, yang gorengan takut, ya mungkin BDMN ini bisa dipertimbangkan. Terakhir adalah saham NIKL. NIKL ini saham yang di dalamnya terdapat Asabri punya. Terus saya melihat ini juga cukup menarik karena ini ya, dia sempat naik terus dibawa turun ya, terus sempat naik terus dibawa turun lagi dan ada kalau saya boleh bilang area ini mungkin saya kasih garisnya aja. Nah, mungkin sedikit. Oh, sorry. Bentar ya. Mungkin di area sekitar sini sampai ke sini. Ini adalah area sideways-nya dia. Dan kalau area ini biasanya sideways itu juga sebagian digunakan untuk kolek barang. Karena kalau kolek ketika sedang up itu sudah nggak bisa, karena up itu kan sudah harus punya barang dalam jumlah besar. Nah, sideways ini biasanya juga digunakan sebagai area untuk collection. Seperti itu saya melihat. Nah, ini ada big akumulasi, yang beli adalah YP 221 juta, volumenya kecil ya untuk saham NIKL. Nah, kalau tadi BDMN itu untuk yang lebih defensif, kalau ini yang untuk agresif. Kenapa? Karena kita bisa lihat total bid dan offernya hanya 6.600 sama 7.700. Jadi kecil sekali. Transaksi satu hari cuma 470 juta. Saham-saham seperti ini kalau sekali dia naik, wah naiknya itu nggak punya aturannya. Kalau turun juga nggak punya aturan, kayak ini, seret. Kalau naik juga kencang sekali. Saham-saham karakteristiknya seperti itu. Dan teman-teman harus hati-hati kalau misalkan pasang cut loss di saham-saham yang volumenya rendah, mungkin bisa di cut loss di auto sell-nya itu mungkin di 2 level di bawahnya. Contohnya ya, misalkan 1.100. Katakanlah saya mau pasang cut loss ketika harga sahamnya 1.080. Nah, kita jangan pasang sell di 1.080, tapi kita bisa pasang sell di 1.075 atau 1.070. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi diguyur ya, itu bisa-bisa ke-trigger tapi nggak kejual. Karena katakanlah yang mengguyur ini misalkan 3.000 lot, dia enter sell langsung ya di 1.080. Tentu 3.000 lotnya yang guyur itu dulu yang masuk di sini kan. Nah, kita baru ke trigger, nanti jadinya kita masuk di bagian over 1080. Nggak ke sell. Tapi kalau misalkan kita pasangnya auto sell-nya itu di 1070, tapi triggernya di 1080, jadi ketika harga sahamnya menyentuh 1080, kita jual di 1070, itu kemungkinan kita bisa lepas. Nah, itu kalau misalkan kita memasang automatic order ya.
batas stop loss untuk saham-saham yang volumenya kecil itu jangan dimepetin antara trigger harga dengan harga jualnya. Itu dibedakan. Mungkin 2 level lah supaya lebih aman. Jadi nggak nyangkut. Seperti itu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian ya. Saya mohon dukungan dari teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih atas semua yang telah mensupport channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan minggu depan semoga bisa profit selalu. See you guys!